Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah biokimia mengenai siklus ATP. Saya Muhammad Krisna Bayisato sebagai moderator di sini akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Andri Pratama, Kamal Fakih Emami, Amiruddin Misbah, Maulana David, Krisna Bayisato, Sultan Nasir Firmansyah, Berwahid Gufron, Pahlawan Sang Praja Setianto, Bika Sofian Hidayat, dan Muhammad Zainuddin. Untuk berikutnya yaitu materi awal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. ATP. Sebuah sel dianggap sebagai kota kecil yang protein pembawa memindahkan zat masuk dan keluar sel. Protein motorik membawa muatan di sepanjang jalur mikrotubulus. Dan enzim metabolisme sibuk memecah dan membangun makromolekul. Dalam hal ini ATP yaitu adenosin trifosfat, yaitu molekul pembawa energi dalam jumlah besar. Di dalam ATP ini akan melepaskan gugus fosfat. ATP memiliki rumus molekul C10H16N5O13P3 yang bisa di adenosin trifosfat. Reaksi dari ATP ini bisa menguntungkan secara energi. Terkait menguntungkan secara energi yang melepas reaksi pembayaran melibatkan satu molekul kecil tertentu, seperti ATP ini. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan juga struktur dari ATP yang akan dijelaskan oleh Andri. Waktu sudah tepat, dipersilahkan. Mohon maaf, Mas, masih termute. Oh ya, sekarang saya akan melanjutkan dari presentasi dari Mas Bayu. Sekarang dilanjutkan dari struktur ATP. Struktur ATP adalah nukleosida trifosfat, terdiri dari basa nitrogen, gula ribosa, dan 3 gugus fosfat yang terikat secara serial ke mata uang energi, karena menyediakan energi yang siap dilepaskan dalam ikatan antara gugus fosfat kedua dan ketiga. Mungkin itu dari struktur ATP. Baik, terima kasih Mas Andri. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan juga hidrolisis ATP yang dijelaskan oleh Mas Kamal Fakih. Waktu tanpa dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Bayu telah memberi saya waktu untuk menjelaskan tentang hidrolisis ATP. Ini perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal Fakih Emami.
saya akan menjelaskan tentang hidrolisis ATP. Hidrolisis ATP adalah proses tindak balas katabolik di mana tenaga kimia yang telah tersimpan dalam ikatan fosfathidrida tenaga tinggi dalam adenosin trifosfat ATP atau ATP dilepas dengan memisahkan ikatan ini. Misalnya pada otot dengan menghasilkan kerja dalam bentuk tenaga mekanik. Produknya adalah adenosis untuk memberi tenaga adenosis adenosis difosfat atau ADP dan anorganik fosfat atau PI. ADP dapat dihidrolisis lebih jauh untuk memberi tenaga adenosin monofosfat atau AMP dan fosfat anorganik lain atau PI. Hidrolisis ATP adalah penghubung terakhir antara tenaga yang berasal dari makanan atau cahaya matahari dan kerja berguna untuk seperti pengecutan otot, pembentukan kecerunan elektrokimia, merentasi membran, dan proses biosintetik yang Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya, Mas Andri. Untuk berikutnya yaitu materi hidrolisis ATP yang akan dijelaskan oleh Mas Kamal Fakih. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Bayu telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi hidrolisis ATP. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal Fakih Emami, NIM 083. Saya di sini akan menjelaskan tentang hidrolisis ATP. Hidrolisis ATP biasanya disebut dengan hidrolisis ATP adalah proses tindak balas katabolik di mana tenaga kimia yang telah tersimpan dalam ikatan fosfathidrida tenaga tinggi dalam adenosin trifosfat atau ATP dilepaskan dengan memisahkan ikatan. Misalnya pada otot dengan menghasilkan kerja dalam bentuk tenaga mekanik, produknya adalah adenosin difosfat atau ADP dan anorganik fosfat atau PI. ADP dapat dihidrolisiskan lebih jauh untuk memberi tenaga adenosin monofosfat atau AMP dan fosfat anorganik lain atau PI. Hidrolisis ATP adalah penghubung terakhir antara tenaga yang berasal dari makanan atau cahaya matahari dan kerja berguna seperti pengecutan otot, pembentukan kecerunan elektrokimia, merentasi membran, dan proses biosintetik yang diperlukan untuk menekankan kehidupan. Cukup sekian dalam penjelasan saya di hidrolisis ATP.
jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Dan selanjutnya yaitu materi tentang reaksi penggabungan yang akan dijelaskan oleh Amiruddin Misbah. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Bayu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin Misbah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penggabungan reaksi. Dalam kebanyakan kasus, sel menggunakan strategi yang disebut penggabungan reaksi, di mana reaksi yang menguntungkan secara energetik seperti hidrolisis ATP, secara langsung terkait dengan reaksi yang tidak menguntungkan secara energetik endogenik. Berikut adalah gambar contoh dari penggabungan reaksi, yaitu A dengan B, ditambah B itu hasil dari C dengan D. Bisa disimpulkan A adalah gabungan reaksi dari C tambah D. Sedangkan untuk delta G sama dengan X, delta G sama dengan Y. Jadi hasil dari delta G itu sama dengan X tambah Y. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin kembalikan kepada Mas Bayu. Baik, terima kasih Mas Amiruddin. Terus selanjutnya yaitu pemaparan materi ATP di dalam penggabungan reaksi yang dijelaskan oleh Maulana David. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Sebelumnya saya akan perkenalkan nama saya Maulana David. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ATP dalam reaksi Köppen. Apa yang terjadi ketika penggabungan reaksi melibatkan ATP? Nah, zat antara yang digunakan bersama seringkali berupa molekul terfosforilasi atau molekul tempat di salah satu gugus fosfat ATP yang telah dilampirkan. Sebagaimana contoh cara kerjanya, mari kita lihat pembentukan sukrosa atau gula meja dari glukosa dan frukosa. Nah, langkah selanjutnya yang mari kita membuat glukosa adalah pembentukan sukrosa membutuhkan masukan energi delta G yang sekitar plus 27 kJ per mol dalam kondisi standar. Hidrolisis ATP memiliki delta G sekitar minus 30 kJ per mol dalam kondisi standar juga, sehingga dapat melepaskan energi yang cukup untuk membayar sintesis molekul sukrosa. Nah, seperti gambar yang di samping ini. Baik, sekian dari saya. Mungkin saya akan kembalikan kepada Mas Wahyu. Baik, terima kasih Mas Maulana David atas penjelasannya. Lalu selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang jenis-jenis atau berbagai jenis penggabungan reaksi di dalam sel yang akan dijelaskan oleh Mas Sultan Nasir Firmansyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Bayu. Di sini saya akan menjelaskan berbagai jenis penggabungan reaksi dalam sel. Seperti contoh di samping, menunjukkan bagaimana hidrolisis ATP dapat digabungkan dengan reaksi biosintetik. Namun,
Hidrolisis ATP juga dapat digabungkan ke kelas lain dari reaksi seluler, seperti perubahan bentuk protein yang mengangkut molekul lain ke dalam atau keluar sel. Seperti gambar di samping bisa kita lihat, glukosa digabungkan dengan ATP menjadi glukosa B. Terus digabungkan dengan ADP menjadi glukosa B, digabungkan lagi dengan fos menjadi force ditambah R sama dengan glukosa ditambah force sama dengan source. Sekian Mas dari saya, bisa kita kembalikan ke Mas Bayu. Baik, terima kasih pemaparan materinya yang mendalam dari Mas Sultan Nasir Firmansyah. Untuk selanjutnya yaitu katabolisme yang akan dijelaskan oleh Muhammad Zainuddin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang katabolisme. Katabolisme sendiri yaitu proses memecah molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kebanyakan diubah menjadi energi, seperti contoh gambar di samping. Molekul besar ada energi dan molekul kecil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mas Bayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi katabolisme. Selanjutnya yaitu pemaparan materi reaksi katabolisme di dalam tubuh yang akan dijelaskan oleh Nur Wahid Gufron. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Bayu telah memberikan waktu saya untuk menjelaskan tentang reaksi katabolisme di tubuh. Makanan dan minuman yang sudah dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh akan dipecah oleh enzim yang ada di dalam sistem pencernaan. Melalui reaksi katabolisme, protein dipecah menjadi asam amino. Seperti gambar. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk menjelaskan tentang reaksi katabolisme di tubuh. Saya kembalikan kepada Mas Bayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nur Wahid Gufron atas penjelasannya. Yang selanjutnya yaitu penjelasan hormon-hormon yang terlibat dalam reaksi katabolisme yang dijelaskan oleh Mas Pahlawan Sangsang. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Bayu. Di sini saya akan menjelaskan hormon-hormon yang terlibat dalam reaksi katabolisme. Dalam reaksi katabolisme, tubuh juga membutuhkan bantuan dari hormon atau zat tertentu. Yang pertama ini kortisol. Hormon ini berperan dalam mengatur metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Hormon yang dikenal sebagai hormon stres ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang kedua adalah sitokin. Hormon ini mengatur interaksi antar sel dan berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh. Beberapa jenis sitokin berfungsi untuk merangsang sistem imun, sedangkan beberapa jenis sitokin lainnya berfungsi untuk menekan aktivitas sistem imun.
Yang ketiga adalah glukagon. Hormon ini dihasilkan oleh pankreas dan bersama insulin berfungsi untuk menjaga kadar dalam tubuh. Dalam darah maksud saya. Maaf. Yang terakhir adalah adrenalin. Hormon yang dikenal sebagai epinefrin dapat meningkatkan detak jantung, menguatkan kontraksi jantung, dan meningkatkan aliran darah ke otot. Mungkin sekian dari saya, Mas Bayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sangsang atas penjelasan tentang hormon-hormonnya. Dan yang terakhir yaitu penjelasan tentang hal-hal yang dapat mendukung siklus ATP yang akan dijelaskan oleh Mas Wika Sufian Hidayat. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Bayu. Saya akan menjelaskan hal-hal yang mendukung siklus ATP. Seperti yang kita ketahui, bahwa reaksi katabolisme menghasilkan energi untuk tubuh. Namun, apakah bentuk energi yang dihasilkan katabolisme ditangkap dan dimasukkan ke dalam ATP? ATP seperti pesawat ulah-alik yang menyimpan dan membawa energi ke seluruh tempat di dalam tubuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adenosin trifosfat adalah molekul pembawa energi dalam jumlah. Energi-energi tersebut akan tersimpan di dalam ATP hingga saat dibutuhkan tubuh. ATP akan melepaskan gugus fosfatnya. Nah, ATP larut dalam air karena memiliki ikatan fosfatidrida. Ikatan fosfatidrida ATP sangat tidak stabil, mudah diputuskan, namun mudah disumbangkan kembali. Inilah mengapa ATP dapat langsung melepaskan energi dalam jumlah besar saat dibutuhkan dengan sangat cepat. Hal ini memungkinkan kita untuk menggerakkan tubuh dengan cepat tanpa ada jeda di antara pikiran untuk bergerak dan pergerakannya itu sendiri. Tubuh memerlukan energi untuk melangsungkan proses anabolisme, transport zat, dan juga mekanisme fisik. Saat kita menggunakan tubuh untuk bergerak, berjalan, saat menggunakan otak untuk berpikir, saat kupu-kupu terbang, dan saat kunang-kunang menyala. Semua hal itu dapat berlangsung karena adanya energi dari ATP. Mitokondria adalah organel sel yang memiliki membran internal tempat berlangsungnya glikolisis. Glikolisis adalah reaksi pemecah glukosa dari makanan menjadi asam pirufat dan ATP. Asam pirufat tersebut kembali dipecah menghasilkan untuk kembali ATP dan asam trikarboksilat. ATP diproduksi sesuai dengan jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh dan dapat habis saat digunakan untuk bergerak. Saat kamu berolahraga, jumlah ATP yang digunakan oleh tubuh lebih banyak dibandingkan saat kamu hanya main ponsel. Inilah mengapa kita merasa lelah setelah olahraga, karena ATP dalam tubuh harus diisi ulang dengan makanan. Terima kasih, itu pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi sama Mas Bayu. Baik, terima kasih Mas Wika Sufian Hidayat atas pemaparan materi terakhir ini. Dengan ini telah usai presentasi dari kelompok 2 mengenai siklus ATP. Barangkali ada pertanyaan penonton video presentasi kali ini, mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Dan pastinya akan kita jawab di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Dari kami, kelompok 2, mohon maaf besar-besarnya
apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah Mas ya. Pun.